Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-badaratil amal amali was-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa tabaihil kiramil barah amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat Surya, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga langkah-langkah kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi amaliyah ibadah. Ya, sebelum dimulai obrolan di kesempatan subuh hari ini, saya meminta doanya untuk sahabat Surya di rumah, untuk mendoakan sahabat kami di mana istrinya dari Kang Muhammad Arifin sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kembali. Beliau adalah salah satu sahabat terbaik di keluarga besar Asipa. Sekali lagi, mudah-mudahan istri dari Kang Muhammad Arifin Allah Subhanahu wa taala sehatkan kembali. Iya, Umi, di kesempatan subuh hari ini ada obrolan apa untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya. Abi, ya, di kesempatan subuh hari ini kita akan membahas tentang keutamaan Al-Quran. Keutamaan fadilah-fadilah Al-Quran, Ya. fadilah Al-Quran. Kira-kira apa aja sih keutamaan membaca Al-Quran atau fadilah-fadilahnya apa aja tuh, Bi? Keutamaan daripada Al-Quran itu sangat banyak. Selain daripada menjadi pahala, sebuah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga sebagai petunjuk imam. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, maka Al-Quran itu akan membimbingnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum, dijadikan Al-Quran itu di belakangnya, dia tinggalkan Al-Quran, dia melangkah tanpa Al-Quran, tanpa bimbingan Al-Quran, maka Al-Quran sendiri yang akan mendorongnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran banyak sekali pahala di dalamnya. Keutamaan-keutamaan sangat banyak sekali. Salah satunya yang akan kita raih keutamaan di akhirat. Bagaimana ketika Al-Quran itu akan menemani sosok kita ketika meninggal nanti kita di alam kubur. Al-Quran akan menjadi teman kita di alam kubur, di mana di alam kubur itu kan gelap terus sangat menyeramkan, tapi Al-Quran akan menemani dengan sosok yang begitu indah. Al-Quran akan menjadi mahkota kemuliaan nanti ketika di yaumul qiyamah. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita, bahkan bagi penghafal Al-Quran itu akan bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya, kepada ahli keluarganya. Dalam satu huruf Al-Quran yang kita baca itu 10 keutamaan, 10 kebaikan, 10 pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi kalau kita baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, itu tidak dihitung satu pahala, itu tidak dihitung 10 pahala, tapi dari alif, lam, dan mim itu ada 3 huruf, maka 30 pahala seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, seperti Quran surah Al-Isra ayat 9, di mana Al-Quran ini sebagai sumber dari segala hukum pernikahan, hukum mu'asarah, hukum mu'amalah, bahkan ikatan kita dengan alam pun dijaga oleh Al-Quran, diatur oleh Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Itu dimaktubkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. Juga Al-Quran sebagai obat nih, Asipa, sebagai obat seperti dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Al-Quran itu petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Bahkan Said Al-Khudri pernah meriwayatkan dulu ketika para sahabat radhiyallahu anhum pernah menyembuhkan kepala suku seorang Arab Badui dengan membacakan Quran surah Fatihah. Jadi Al-Quran juga sebagai penyembuh, selain daripada penyembuh jasad, juga penyembuh batin, juga
penyembuh dari ketamakan kita terhadap dunia, juga penyelamat kita nanti di akhirat. Jadi Al-Quran begitu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, seperti itu. Nah, selain daripada keutamaan yang Abi sebutkan tadi, Al-Quran itu kalau bagi orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius, bahkan diperdalam maknanya. Karena kita tuh sering image-nya mungkin karena figur dari film atau tontonan yang booming kan di Indonesia itu film-film horor kan ya. Iya. Baca Quran tuh kalau ada giliran setan ngamuk gitu. Iya. Kalau misalkan kuntilanak mulai centil-centilnya seperti itu baru baca ayat kursi, ataupun ada setan-setan gentayangan baru baca Yasin. Jadi image-nya Quran itu hanya untuk mengusir setan. Padahal lebih daripada itu. Quran itu sangat luar biasa, meskipun memang ada riwayat-riwayat, ada dalil yang sahih tentang perlindungan Al-Quran terhadap umat manusia, terhadap kita dari godaan setan. Seperti Rasulullah SAW bersabda ketika kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5, pertengahan atau ayat kursi ditutup dengan Quran surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Terus kita baca penutupan dengan Quran surah Al-Ikhlas, Quran surah Al-Falaq, Quran surah An-Nas, maka kita akan terjaga dari godaan jin dan setan. Tapi lebih luas daripada itu, Al-Quran itu sangat banyak padilahnya. Dan Umi tahu tidak, ketika kalamullah ini diturunkan, kalamullah itu seperti suhuf Ibrahim, diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan tanggal 3 kepada Nabi Ibrahim. Terus kitab Jabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 12 Ramadan kepada Nabi Zabur. Terus kitab Taurat kepada Nabi Daud alaihissalam. Mohon maaf. Terus kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 6 Ramadan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan pada tanggal 12 Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan kepada Nabi yang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW. Ini kalamullah, derajatnya pun di atas kemuliaan para nabi. Karena ini kalam Allah, ucapan Allah lebih tinggi daripada makhluk. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mulia mana arasnya Allah dengan engkau?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Jelas mulia aku karena aras pernah diinjak dengan sandalku." "Mulia mana engkau dengan malaikat Jibril?" Sabda Rasulullah SAW, "Jelas mulia aku karena malaikat Jibril ditugaskan untuk berkhidmat kepadaku." Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mulia mana engkau dengan agama Allah?" Maka Rasulullah terdiam dan menjawab, "Jelas mulia agama Allah, jelas mulia kalamullah." Para nabi berkorban, mengorbankan nyawanya untuk kalamullah. Derajatnya di atas para nabi. Ini sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Al-Quranul Karim menyempurnakan kitab-kitab terdahulu seperti kitab Jabur, suhuf Ibrahim, kitab Taurat, kitab Injil. Dalam Al-Quran ini sudah lengkap. Dan karena Al-Quran juga, para nabi itu Allah jaga. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan mukjizat tidak bisa dibakar, tidak bisa dibinasakan oleh musuh-musuhnya dengan cara dibakar. Bahkan menjadi salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Alasannya apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam membawa kalamullah. Nabi Musa alaihissalam lepas dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Karena Nabi Musa alaihissalam
membawa kalamullah. Para nabi Allah selamatkan, para nabi Allah jaga karena ada kalamullah. Maka kita harus merasa bangga ketika kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, karena itu merupakan kalamullah. Bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya salah satunya membaca Al-Quran. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, menghatamkan Al-Quran itu jangan kurang daripada 40 hari. 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan lebih. Atau misalkan boleh 1 tahun itu 2 kali. Maka tidak ada waktu yang lebih baik daripada itu. Itu menurut Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Dan alhamdulillah berkat semangat daripada santri di Saunga Sifa ini kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 tahun itu sampai ke 6 kali. Mudah-mudahan bisa 1 bulan sekali nanti, insyaallah. Istiqomah ya, Bi. Iya, karena menurut Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, hak daripada Al-Quran itu yaitu dibaca dan dihatamkan. Hak daripada Al-Quran itu dibaca dan dihatamkan. Ya, sebelum kita lanjut ada pertanyaan atau misalkan tambahan dari Umi tentang keutamaan Al-Quran selain daripada yang Abi paparkan tersebut. Iya, kan Abi membaca Al-Quran itu kan nggak sembarangan juga ya, Bi. Iya, Harus dengan ilmunya, ada adab-adabnya juga. Adabnya, tajwidnya dan sebagainya. Nah, ini banyak pertanyaan. Nah, kalau misalnya bacanya salah, gimana? Masih katanya bikin artinya beda. Iya, jadi yang iya. masih belajar kan nggak semuanya Nggak benar gitu, lancar, bacanya nggak lancar. tersendat-sendat. Iya. Ya. Kalau dalam tahapan belajar itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sengaja disalah-salah itu jelas salah. Nah, kalau misalkan belajar sebuah kewajaran kalau salah itu. Sebuah kewajaran, bahkan jadi ada dalam hadis jadi Allah lebih mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, bahkan ada di riwayat lain mungkin mungkin dari hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang ahli dalam membaca Al-Quran akan berada di kalangan malaikat-malaikat pencatat yang mulia dan lurus. Itu yang sudah lancar, yang ahli ya, Bi ya? Yang ahli. Nah, sedangkan jika seseorang yang tidak lancar membaca Al-Quran atau tersendat-sendat, sedang ia berusaha payah mempelajarinya, maka akan mendapat ganjaran 2 kali lipat. Maksudnya 2 kali lipat. 2 kali lipat karena pertama dia ada niat usaha untuk bisa, belum ditambah malu kalau misalkan sudah berusia, masih belajar. Ketika yang lancar, Allah beri keutamaan, dia akan beserta para malaikat. Iya. Para malaikat. Tapi yang terbata-bata ini Allah ganjar 2 kali lipat pahala. Iya. Jadi pahala belajar sama pahala membaca Al-Qur'annya. Pahala ya? belajar dan pahala membaca Al-Qur'annya. Bukankah ketika kita membaca Alif Lam Mim sudah 30? Bagi orang yang belum bisa kan mau Alif Lam Mim juga kadang dibaca alama kan? Oh, iya. Atau misalkan alam atau siap diulang-ulang terus, itu kan Allah tidak menyanyiakan hal itu. Setiap kali huruf-huruf yang dibaca Allah berikan pahala cash. Iya. Jadi satu huruf 10 aja itu ya, 10 kebaikan, 10 pahala. Maka bagi sahabat Suriah yang masih terbata-bata, jangan malu, tetap semangat, Allah berikan pahala lebih. Juga tetap semangat dalam membaca Al-Quran ini, jangan sampai ada putus asa, aduh nggak bisa-bisa nih. Sabar terus, baca sampai lancar, sampai mendapat derajat seperti yang tadi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika lancar ini kita akan berada sederajat dengan para malaikat pencatat. Dan itu nggak ada batas umur ya, Bi? Nggak ada batas umur untuk belajar Al-Quran itu, sampai membaca Al-Quran. Iya, sampai meninggal nanti. Bahkan kalau misalkan kita cinta terhadap Al-Quran, maka di alam kubur itu kita tetap beramaliyah membaca Al-Quran. Iya. Nikmatkan kita tetap mencintai Al-Quran, kita tetap baca, tetap ditemani Al-Quran yang berwujud menjadi makhluk yang sangat luar biasa indahnya untuk menemani kita di alam kubur. Dan Al-Quran itu juga
bahkan ada perbandingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman yang gemar membaca Al-Quran itu kualitasnya sangat digambarkan Rasulullah sangat luar biasa, orangnya harum dan manis seperti qala an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utruja rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Jadi perumpamaan orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan harum dan manis. Dan perbedaannya lagi, wa masalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang yang beriman tapi tidak pernah membaca Al-Quran itu seperti lari halaha wa ta'muha hullun, tidak harum tapi manis. Ada lagi perbandingan, masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah lari halaha wa ta'muha tayyibun. Perumpamaan orang yang munafik tapi senantiasa membaca Al-Quran nih. Kok bisa sih orang munafik membaca Al-Quran? Ya, misalkan membaca Al-Qurannya untuk dunia, kalau ada undangan tertentu dia baru mau baca Al-Quran. Kalau ketika ada materinya baru dia mau baca Al-Quran. Ataupun dia baca Al-Quran, dia keluarkan dalil untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Itu golongan orang-orang munafik. Atau untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan agama. Nah, orang-orang munafik ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti buah yang harum tapi terasa pahit. Dan golongan yang keempat, masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali raihan. Orang yang munafik dan tidak mau membaca Al-Quran itu seperti buah raihan. Dia bau busuk dan rasanya sangat pahit. Jadi ini kualitas antara orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Maka bagaimanapun kita masih belajar, sudah lancar. Ketika yang sudah lancar harus belajar juga bagaimana memaknai Al-Quran. Kita bertadabbur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tempat segala sesuatu, bahkan dari sebelum diciptakannya bumi sampai hari akhirat ada di Al-Quran. Segala hukum bersumber dari Al-Quran. Rumah tangga, muamalah, muasaroh, fikih, semua toharoh ada dalam Al-Quran. Bahkan para peneliti yang orang-orang jenius itu bisa masuk Islam dengan Al-Quran, Umi. Bisa masuk Islam dengan Al-Quran. Seperti Profesor Dr. Maurice yang lahir di Van Paris 19 Juli 1920. Itu beda berapa hari dengan Nabi ya, tahunnya tapi sangat jauh. Itu adalah seorang pemimpin atau ahli bedah yang memimpin penelitian muminya Fir'aun. Mumi Ramses, mumi Fir'aun pada zaman Nabi Musa dulu. Nah, itu Profesor Dr. Maurice itu masuk Islam ketika meneliti mumi Fir'aun. Karena kenapa? Menemukan kebenaran. Ketika diteliti mumi Fir'aun ini, bala tentaranya kan sudah hancur tuh. Sudah hancur. Dan ketika diteliti mumi Fir'aun, benar-benar itu mumi Fir'aun, di dalamnya ada kadar garam. Yang menjadi heran kenapa ini jasad masih utuh. Lalu seorang anggota peneliti yang masih di bawah naungan Profesor Dr. Maurice ini membacakan Quran Surah Yunus ayat 92 tentang janji Allah yang akan mengawetkan jasad Fir'aun ini untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kaum sesudahnya. Maka seketika Profesor Dr. Maurice mengimani Al-Quran dan masuk Islam. Terus ada juga Jacques Weiss, seorang peneliti juga. Dia meneliti, loh kok bisa sih air tawar dengan air laut itu yang rasanya asin tidak bisa bercampur. Dia teliti dan menemukan kebenaran ketika hal ini ada dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Yang Allah jelaskan itu ada dinding pemisah antara air laut dan air tawar yang tidak bisa bercampur. Maka peneliti ini, Jacques Weiss ini masuk Islam hasil daripada penelitian dan menemukan kebenaran dari Quran Surah Al-Furqan ayat 53.
Ada juga Tagatet, seorang peneliti asal Thailand yang meneliti kulit. Beliau meneliti kulit karena beliau seorang ahli dalam anatomi dan menemukan kebenaran daripada Al-Quran. Akhirnya masuk Islam. Ada juga Karner. Ini yang luar biasa nih, Karner. Karner itu pejabat NASA. Pejabat NASA nih, pejabat penting di NASA. Jadi sebuah badan antariksa ruang angkasa. Apa yang dia teliti? Yang dia teliti itu hadis Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar. Jadi ketika Lailatul Qadar itu cahaya matahari itu tidak menyebabkan radiasi, terus terlindungnya bumi ini tenang, dan berbagai macam tentang tanda-tanda daripada Lailatul Qadar itu diteliti oleh Karner. Dan semuanya faktanya benar dari hadis Rasulullah SAW. Ketika diteliti ini memang benar. Setiap hari ini bumi ini meteor itu 10 sampai 20 ribu meteor masuk ke dalam bumi kita dan tidak bisa tembus karena ada atmosfer yang menjaga. Tidak bisa tembus. Setiap hari itu 10 sampai 20 ribu meteor masuk ke bumi kita dan Allah lindungi. Ada atmosfer hingga meteor itu tidak jatuh ke bumi. Dan ketika diteliti oleh Karner, seorang pejabat dari NASA, dan memang benar ketika malam Lailatul Qadar itu tidak ada pergerakan meteor yang masuk atau mengarah ke bumi. Sungguh luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan mengimani daripada hadis Rasulullah SAW itu, karena seorang pejabat dari NASA masuk Islam. Juga ada Dmitri Bolikov, seorang ahli fisika asal Ukraina. Beliau mengatakan, pintu saya masuk ke dalam Islam itu adalah ilmu fisika karena dalam penelitian yang dia lakukan tidak ada di dalam kitab-kitab agama lain kecuali dalam Al-Quran. Dan Dmitri ini dengan fisikanya beliau masuk Islam. Jadi banyak seperti Profesor Dr. Leopold. Itu lebih unik lagi, masuk Islam karena meneliti wudhu. Jadi Profesor Dr. Leopold ini adalah seorang ahli neurologi, ahli saraf. Dia meneliti tentang wudhu. Ternyata di dalam anggota wudhu yang senantiasa kita basuh, itu ada saraf-saraf yang harus senantiasa terkena air segar agar saraf-saraf itu berfungsi lebih baik. Dan dalam wudhu kan itu dibasuh sebanyak 5 kali karena 5 waktu sholat. Dan Profesor Dr. Leopold ini masuk Islam karena menemukan kebenaran tentang wudhu, dan ada sangkut pautnya dengan perbaikan saraf yang senantiasa dibasuh dengan air segar agar saraf itu terus berfungsi dengan baik. Dan ada juga ahli embriologi yang masuk Islam karena kebenaran daripada Al-Quran yang menjelaskan tentang proses terciptanya manusia, dari mulai saripati atau air mani yang bercampur dengan sel telur hingga membentuk segumpal daging sampai membentuk janin manusia seutuhnya dan lahir. Masuk Islam dengan penelitiannya karena dia seorang ahli embriologi. Ada juga yang lebih terkenal nih, yang pernah kita baca bukunya itu, Masaru Moto, seorang ahli peneliti air. Beliau pun masuk Islam karena kebenaran Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Lebih daripada itu, ketika kita mendalaminya, Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa, karena ini bukan ciptaan manusia, ini kalamullah, firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah. Bahkan derajatnya pun di atas daripada para nabi, di atas daripada makhluk yang Allah ciptakan, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Masya Allah, banyak orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang yang sangat ternama, orang-orang yang sangat jenius, para peneliti,
Karena apa? Karena kebenaran Al-Quran. Makanya Al-Quran bukan sekedar untuk ngusir setan, atau misalkan kita terinspirasi dari film-film harus baca ayat kursi ketika setan ngamuk atau apa. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih luas daripada itu. Dibaca saja dapat pahala, apalagi kita mendalaminya dengan jelas. Tentunya kita harus didamping oleh guru untuk mendalami Al-Quran itu. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang mendalami Al-Quran itu harus ada ilmu, karena bagaikan menyelam ke dalam lautan. Harus ada ilmu dan harus ada alat. Ketika ilmu tidak punya alat, dia tetap akan mati. Ketika ada alat, tidak ada ilmu, dia juga akan tersesat. Jadi mendalami Al-Quran ini harus ada guru, harus didampingi guru. Sekarang banyak ustadz-ustadz, majelis-majelis yang berada di rumah, kan, di masjid-masjid. Nah, sahabat Surya ikuti majelis-majelis yang ada di rumah, yang ada di masjid-masjid, ikuti majelis-majelis itu. Karena sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan seperti taman-taman surga. Bukankah kita merindukan surga? Kalau kita merindukan surga yang ada di dunia itu apa? Ya salah satunya adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Quran, majelis-majelis zikir. Ya dalam bahasa kitanya majelis ta'lim lah. Ya kita ikuti kajian-kajiannya. Bahkan saking pentingnya itu majelis, Rasulullah SAW bersabda, ketika engkau berlalu melewati suatu majelis, maka jangan begitu saja berlalu. Duduklah. Saking pentingnya itu taman surga, jangan cuma kita lewat tapi duduklah. Bahkan dalam majelis itu, dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, majelis sholawat, dalam majelis Quran, ada satu malaikat khusus yang Allah utus untuk mencatat nama-nama orang yang hadir di majelis. Yaitu malaikat Sarhayun alaihissalam. Allah tugaskan untuk mencatat nama-nama yang hadir di majelis itu. Bahkan malaikat Sarhayun ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang datang hanya sekedar untuk beristirahat dan bersandar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memberikannya rahmat. Dicatat untuk apa? Disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan nama-nama yang telah dicatat oleh malaikat Sarhayun alaihissalam. Maka Allah serukan kepada malaikat, sebutkan nama-namanya di hadapanku sampai majelisnya selesai. Nama kita dizikirkan oleh para malaikat. Masya Allah. Bahkan para malaikat ini ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, kita bermajelis, kita ta'lim, para malaikat ini melihat seperti kita melihat bintang di langit. Tempat ini bercahaya, para malaikat melihat cahaya itu sangat luar biasa. Maka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, cahaya apakah itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk melihat cahaya apa itu. Sebagai pengetahuan kepada para malaikat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Para malaikat turun dan melihat, ternyata sedang membaca Al-Quran. Begitulah kita melihat bintang di langit, dan malaikat melihat rumah-rumah atau tempat-tempat yang dibacakan kalamullah Al-Quran. Nah, sebelum dilanjut ada pertanyaan lagi? Kira-kira boleh nggak sih kalau hafalan Al-Quran itu dijadikan mahar? Ini tren karena dianggapnya wah syar'i atau apa kan, ya. Syar'i. Kalau di hadisnya itu, aku nikahkan engkau dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Jadi mengajarkan, bukan menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bukan membaca, tapi mengajarkan Al-Quran. Misalkan ada seorang cewek yang datang, dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka ditanya maharnya apa, maka ajarkan aku membaca Al-Quran. Nah, itu sah dijadikan mahar. Mengajarkan, bukan membaca, bukan menghafal. Dalilnya seperti itu. Karena mahar itu berbentuk harta dan diridhoi oleh seorang calon istri. Saking pentingnya itu mahar, Rasulullah SAW bersabda, carilah walaupun itu cincin besi. Cincin besi jadikan mahar. Nah, kalau untuk hafalan Quran, Abi sudah banyak bertanya ke guru, ternyata belum menemukan dalilnya, yang merujuk ke arah sana diperbolehkannya mahar hafalan Al-Quran. Al-Quran dijadikan mahar. Ya, Al-Quran atau hafalan Al-Quran dijadikan mahar. Jadi
mahar itu saking murahnya boleh cincin besi, boleh cincin besi. Tapi kalau memang sudah tidak ada sama sekali harta, nah, ketika calon istrinya ridho dengan hafalan itu, laisa masalah, tidak jadi masalah. Cuma tidak ada dalil yang Abi dan sempat bertanya kepada para guru, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang bolehnya membaca atau Al-Quran dijadikan mahar. Iya, bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran dijadikan mahar seperti itu. Gitu ya, Bi. Nah, kalau misalnya bersumpah di atas Al-Quran, Ya. kan biasanya kalau sumpah-sumpah gitu ya, kalau yang Ya. kita ketahui Al-Quran itu disimpan di atas kepala atau tangan memegang Al-Quran. Nah, itu gimana? Coba boleh nggak? Untuk berarti sumpah ya, Iya. masuknya ke dalam fikih tentang bersumpah itu. Kalau untuk Qurannya dihadirkan disimpan di atas kepala atau kita memegang kepala, itu tidak ada dalilnya. Sekali lagi bukan tidak ada ya, koreksi, karena belum menemukan dalilnya yang mengarah kalau sumpah itu harus menghadirkan Al-Quran di kepala atau misalkan Al-Qurannya dipegang. Tapi ada dalil kalau bersumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan para alim ulama berpendapat membolehkan ketika bersumpah dengan Al-Quran. Bersumpah dengan Al-Quran, tapi bukan berarti Qurannya disimpan di atas kepala ataupun dipegang. Nah, mungkin itu sebagai tradisi saja untuk lebih menekankan. Makanya Qurannya dihadirkan. Yang lebih itu adalah bagaimana sumpahnya itu benar-benar dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah atas nama kalamullah, dia bersumpah atas sifat-sifat Allah. Yang kenapa dia bisa bersumpah atas nama Allah, kalamullah dan sifat-sifat Allah? Karena dia meyakini dia tidak mungkin melanggar. Jadi esensinya seperti itu. Jadi Al-Quran itu dihadirkan untuk lebih meyakinkan, kalau seperti pejabat-pejabat kan ketika disumpah jabatan itu pakai Al-Quran kan, pakai Al-Quran untuk orang muslim, untuk lebih meyakinkan nih, kamu tuh sedang disumpah dengan Al-Quran dan kamu bersumpah atas nama Al-Quran kalamullah, berarti jangan macam-macam nih atas jabatan ini. Al-Qurannya dihadirkan lebih meyakini, lebih penekanan. Ya. Tapi dalilnya untuk menghadirkan Al-Quran itu sebenarnya Abi belum menemukan. Cuma lebih esensinya seperti itu, lebih menekankan kalau kamu nih disumpah Sebenarnya di atas bersumpah Al-Quran. atas nama Allah juga, ya maksudnya. Sama esensinya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran itu kalamullah. Kalau bersumpah atas nama yang lain, misalnya kan dalam Al-Quran ada demi masa, Nah, dan lain-lain. kalau bersumpah atas nama makhluk itu haknya Allah, bukan hak kita. Kita tuh tidak boleh. Saya bersumpah atas angin, misalnya, tidak boleh. Kita itu bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama sifat-sifat Allah, bersumpah atas kalamullah, itu diperbolehkan. Dan Allah hak bersumpah atas nama makhluk-makhluknya. Wasyamsi, waduhaha, waduha, terus walail, Iya. bersumpah atas nama makhluk-makhluknya. Nah, kalau misalkan kita bersumpah atas nama Allah, atas nama kalamullah, atas nama sifat-sifat Allah, maka pegang sumpah itu. Jangan jadi permainan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mempermainkannya. Maka dia tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bagaimana ketika kita melanggar sumpah itu? Ketika melanggar sumpah itu karena bukan disengaja, maka ada 3 yang bisa ditempuh. Menurut sabda Rasulullah SAW, yang pertama kita harus memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak bisa, memberi 10 pakaian orang miskin. Kalau tidak bisa juga, kita harus membebaskan 3 budak atau 3 hamba sahaya. Jadi kalau sumpah itu dilanggar karena kita bersumpah atas nama Allah dan
bukan kesengajaan atau karena kita hilaf akhirnya sumpah itu terlanggar, berikan 10 makan orang miskin, berikan 10 pakaian orang miskin, dan bebaskan hamba sahaya. Kalau tidak bisa itu, maka ada tebusan yang lain, yaitu 3 hari saum. Itu salah satu tobatnya. Tapi kita tidak boleh sama sekali mempermainkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ancamannya sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandangnya, tidak akan mengajaknya bicara ketika di yaumil kiamah, dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli Al-Qur'an. Amin ya Allah. Menjadi ahli Al-Qur'an, keluarga kita menjadi ahli Al-Qur'an, saudara-saudara kita menjadi ahli Al-Qur'an, dan sahabat surya semua menjadi ahli Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita, anak keturunan kita menjadi hafizah. Karena sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan bagi kita semua, dekat dengan kalamullah, dekat dengan Al-Qur'an. Bersemangat terus dalam membaca Al-Qur'an, terus belajar. Bagi yang masih terbata-bata, Allah sangat mencintai dan memberikan pahala lebih bagi Anda semua. Jangan putus asa, terus belajar sampai kita lancar, dan jadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup. Jadikan Al-Quran itu sebagai imam kita yang membimbing kita. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kita agar kita senantiasa dekat dan selalu membaca Al-Quran. Terus kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendalami Al-Quran itu lebih dalam lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Insya Allah jumpa lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan sungkan untuk para sahabat, saudara, para orang tua, para guru untuk memberikan nasihat kepada al-fakir, karena masih banyak kekurangan. Jangan sungkan untuk membimbing, memberi nasihat, mengkoreksi agar segala sesuatu kedepannya lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.